lagi di Potensi Kita, podcast LIT Wilayah 3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama saya Naura yang akan menjadi host podcast pada hari ini. Nah Tris, untuk pembahasan topik hari ini adalah tentang beasiswa unggulan oleh masyarakat berprestasi. Dan juga kita mengundang salah satu narasumber yaitu Kak Bima. Hai Kak Bima, Halo Kak Naura. bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Naura gimana? Alhamdulillah baik juga dong. Oke nih Kak Bima, untuk kesibukan Kak Bima saat ini itu apa sih? Oke. Untuk kesibukan aku sih tentunya aku magang ya di magang MSIB di LDT. Khususnya aku di tim TU. Tim TU, wow. Nah, untuk Kak Bima sendiri nih, Kak Bima sekarang selain magang ini kesibukannya apa nih? Kuliah kah? Atau melakukan aktivitas yang lainnya gitu? Oke. Untuk kesibukan aku sebenarnya aku juga masuk organisasi ya di kampus. Aku masuk himpunan di prodi aku dan aku juga masuk himpunan kearsipan seluruh Indonesia gitu. Oke, berarti Kak Bima ini lagi semester 5 dan juga di jurusan S1 Arsip. Nah, boleh tahu nggak Kak Bima sekarang kuliahnya di universitas apa? Oke. Jadi aku merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran dari prodi Kearsipan Digital. Oke, khususnya D4 ya, bukan S1. Oh, D4. Oke, nah untuk Kak Bima sendiri nih, tahu beasiswa unggulan ini dari mana sih? Dari medsos kah? Atau dari keluarga atau teman yang sharing info hal ini gitu? Oke. Untuk beasiswa ini sendiri sih, aku taunya itu dari ayahku karena beliau merecommended beasiswa ini langsung karena waktu itu aku juga lagi lagi mau masuk PTN dan aku butuh banget beasiswa kan. Nah, beliau ngasih tahu aku untuk ini ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud dan aku coba cari-cari di sosmed dan aku coba untuk daftar. Oke, berarti dari orang tua nih. Berarti secara tidak langsung orang tua juga mensupport ya anaknya untuk mengikuti beasiswa unggulan ini. Bener banget. Keren banget. Oke, ada alasan tersendiri nggak sih dari secara personal dari Kak Bima tersendiri gitu, kenapa tertarik mengikuti beasiswa unggulan ini? Mungkinkah ada benefitnya kah dari beasiswa ini gitu? Oke. Tentunya untuk kenapa aku mau ikut beasiswa ini dari faktor biaya karena kan dengan aku mengikuti beasiswa ini secara tidak langsung aku meringankan beban orang tuaku untuk ya membayar kuliah gitu. Oke, untuk Kak Bima nih, ada nggak sih seleksi atau persyaratan nih untuk mengikuti beasiswa unggulan ini loh? Oke. Untuk mengikuti beasiswa unggulan ini ada yang pertama itu seleksi administrasi yang dimana kita disuruh untuk membuat surat keterangan rekomendasi dari kampus, terus surat keterangan mahasiswa aktif dari kampus, terus menyiapkan KHS, KHS itu apa, Kak? kartu kartu hasil studi. Oh, Oke. Kartu hasil studi dan kita disuruh untuk nyiapin KTP ya untuk diupload kayak. lumayan juga ya. Ada KHS, ada KTP juga untuk ikuti seleksi ini. Nah, ada nggak sih ini Kak bimbingan khusus sama ngikuti seleksi beasiswa atau ada informasi apakah dari kampus gitu? Oke. Untuk bimbingan sendiri memang nggak ada ya karena ini tuh aku pure dapatnya dari sosmed dan itu sendiri nyarinya. Nah, untuk kayak panduan setiap seleksinya itu aku harus bagaimana, harus menyiapkan apa. Nah itu nanti dikirimkan lewat email dari pihak panitia beasiswa unggulan ya. Oke, berarti ada info juga dari email ya. Tuh, harus apa dan bagaimananya gitu. Iya. Nah, setelah Kak Bima menerima beasiswa unggulan ini, ada nggak sih pembekalan gitu dari Kemendikbud sendiri? Iya. Setelah kita diterima atau dinyatakan lolos sebagai peserta dari beasiswa unggulan itu sendiri, nanti bakal ada bimbingan untuk penandatanganan kontrak dan pembahasan terkait dana yang nantinya akan kita terima gitu. Oke, berarti jelas juga ya setelah penerimaan ada kayak how to do-nya gitu. Iya benar. Gimana untuk selanjutnya gitu. Oke, nah untuk berapa lama nih kegiatannya dari awal seleksi sampai akhir keterima itu kira-kira berapa bulan Oke. sampai sekarang ini? Untuk beasiswa ini memang di cover sampai aku lulus. Tapi untuk
jalannya seleksi sampai aku diterima of the offering itu dari September sampai November sih. September sama November berarti kira-kira sebulan ya untuk Iya, apa namanya? 2 bulan lah ya. Oh iya 2 bulan. Sorry. Oke. Nah, ada nggak sih yang harus Kak Bima laporin nih ke Kemendikbud? Mungkin seperti kayak laporan magang kak apa gimananya atau laporan apanya gitu. Oke. Bener banget, ada yang harus kita laporin di setiap semesternya. Seperti nilai hasil studi, transkrip nilai, terus IP kita di semester itu berapa, dan hasil pembayaran bahwa uang yang diberikan kepada kita itu kita benar-benar membayar untuk UKT itu untuk kuliah kayak gitu. Oke, berarti secara tidak langsung tuh informasinya harus jelas ya kak. Benar. Untuk ngebayar untuk apa dan juga IPK-nya berapa. Benar Berarti banget. kakak ngikutin beasiswa ini juga berpengaruh juga di IPK-nya gitu. Betul, karena untuk beasiswa ini memang ada minimal IP-nya untuk tiap semester. Yang dimana di tiap semester itu kita nggak boleh di bawah IP 3. Harus di atas 3. Iya, harus di atas 3 karena sekali aja kita kena di bawah 3 itu akan kena potongan. Dan untuk kedua kalinya beasiswanya akan dicabut kayak gitu. Oke, waduh. Pengaruh juga loh ternyata loh IPK itu. Nah, ada nggak sih kak benefit nih sebagai penerima apa aja yang udah kakak dapetin dan juga tadi kan kakak juga sempat mention gitu bisa membayar kuliah mungkin selain itu ada nggak kak? Oke. Benefitnya sebenarnya banyak banget sih, terutama dari segi keuangan, yang dimana aku kan di sana juga ngekos ya, dan dari beasiswa ini aku nggak cuma di cover hanya sekedar UKT, tapi di cover dari segi biaya hidup, terus juga ada buku, dan itu sangat membantu banget aku kayak di sana gitu. Oke, jadi ada saving money juga ya. Betul banget. Keren banget. Nah, oke nih kak, ada nggak sih kak kesan sebagai penerima beasiswa unggulan sampai sekarang ini? Bagaimana rasanya? Seneng kah? Jadi merasa terbantu kah? Kayak gitu. Untuk kesannya sebenarnya aku sangat bersyukur banget ya, masih diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu penerima beasiswa dari beasiswa unggulan ini. Dan sampai sekarang aku berusaha banget supaya aku bisa membuktikan bahwa amanah yang diberikan ke aku itu nggak sia-sia. Aku bisa memberikan yang terbaik dari hasil kuliah aku dengan jaminan beasiswa yang diberikan. Wih, keren banget. Nah, untuk dari Kak Bima sendiri nih, ada nggak sih motivasi untuk mengikuti program beasiswa dan juga tipsnya nih buat teman-teman potensi kita yang lagi nonton hari ini? Jadi kalau untuk motivasi aku sendiri tentunya untuk keluarga aku ya, karena aku kan mengikuti beasiswa ini tentunya untuk kuliah, untuk pendidikan. Nah, aku berusaha supaya pendidikan aku itu bisa selesai, lulus tepat waktu. Dan untuk tipsnya sebenarnya untuk teman-teman yang mau ikut beasiswa unggulan, aku bisa menyarankan untuk ikut kayak lomba-lomba, dan modelnya itu kayak berjenjang dari tingkat sekolah mungkin sampai tingkat nasional, dan itu sangat berpengaruh banget untuk beasiswa ini karena untuk beasiswa ini sangat diutamakan untuk yang memiliki sertifikat-sertifikat tingkat nasional kayak. Oke, berarti untuk tips selanjutnya nih buat beasiswa selanjutnya berarti mengharuskan untuk berprestasi ya, harus ada sertifikat nasional, ikut perlombaan apa, atau mengikuti kegiatan apa yang Betul banget. bersertifikat nasional. Waduh, keren banget. Nah, untuk Kak Bima nih, ada nggak sih harapan untuk kedepannya nih terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa? Harapan kedepannya mungkin harus apa dan bagaimana? Kayak Harapannya aku sebagai penerima beasiswa unggulan, tentunya dengan beasiswa yang sekarang aku terima, aku bisa menggunakan beasiswa itu dengan sebaik-baiknya, lulus tepat waktu, dan aku berharap
teman-teman yang nantinya ikut beasiswa dan sekarang mungkin lagi seleksi ya. Nah, itu bisa lolos dan bisa memberikan yang terbaik aja sih. Oke, amin. Semoga teman-teman yang mengikuti beasiswa unggulan tahun ini bisa lolos dan menikmati benefitnya seperti Kak Bima gitu. Nah, untuk Kak Bima nih, di Unpad tersendiri nih, ada berapa sih yang keterima di beasiswa unggulan selain Kak Bima gitu? Oke, untuk dari Unpad sendiri yang aku tahu ya, yang aku tahu dan aku kenal orangnya itu ada 1 orang. Nah, belum lama ini, sekitar di bulan Juli itu ada kayak sosialisasi dari beasiswa unggulan tahun 2020 sampai 2021 dan ada data-data teman-teman yang keterima beasiswa unggulan pada saat itu dan aku lihat dari Universitas Padjadjaran mungkin sekitar 4 orang kalau nggak salah. Oke, berarti 5 orang nih sama Kak Bima ya. Wih, lumayan juga loh. Berarti sengit juga nih ya Kak untuk bisa lolos seleksi beasiswa unggulan ini gitu loh. Betul. Nah, ada nggak sih Kak kendala gitu atau trouble pada saat dana turun Kak atau kendala apapun lah setelah dana itu turun? Oke, sebenarnya untuk kendala saat saat pas dinyatakan lolos beasiswa unggulan tuh ada kayak kita harus nunggu dulu nih kapan adanya pembekalan yang tadi aku bahas, pembekalan setelah kita diterima. Karena untuk beasiswa ini kan seluruh Indonesia dan itu ada kloter-kloternya sendiri. Kita harus menunggu email kapan kita dapat pembekalan itu. Oke, berarti untuk dana itu turun ada pembekalan lagi ya Kak? Nah, dan kendala lainnya mungkin seperti apa ya, kayak ketika kita input pelaporan kayak KHS, terus IP. Nah, itu kadang agak lama dari verifikasinya. Karena menurut aku wajar sih karena kan ini se-Indonesia dan itu perlu proses yang lumayan lama. Oke, ada nggak kayak gitu webnya mungkin down, tiba-tiba nggak bisa ke-upload kayak gitu? Untuk kendala kayak gitu kadang ada, cuma nggak lama sih. Oh, nggak lama. Nggak lama. Oke, berarti setiap udah terima harus lapor dan itu terus-terusan sampai nanti lulus. Iya benar, karena kan itu menandakan bahwa kita benar-benar kuliah. Iya. Tapi laporannya, wow, segitunya gitu ternyata ya. Keren banget. Tapi selama Kak Bima untuk laporan gitu, alhamdulillah kan tidak ada kendala apapun dari sini. Alhamdulillah untuk saat ini belum ada. Alhamdulillah, oke. Nah itu dia Chris untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk menonton potensi kita dan juga episode-episode potensi kita lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast potensi kita. See you Tris!